Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Aditya Febrianto dari Universitas Tadulako dengan program studi PJKR. Di sini kami akan mewawancara pelatih Muay Thai yang berlisensi. Jadi langsung saja kita kenalkan. Ya, hai. Nama saya Praditya Mahayana ya. Ya, saya kebetulan owner dari ini ya, Venom Fighting Camp. Ya, kebetulan kami melatih bela diri, ada beberapa yang kami latih di sini. Di antaranya yaitu Muay Thai ya, kickboxing, Krav Maga sama boxing ya. Tapi untuk lisensi secara resmi saya mendapatkan sebagai pelatih Muay Thai dan instruktur dari Krav Maga. Bapak mendapatkan lisensinya pada kapan ini Pak, kalau boleh tahu? Oh iya, jadi gini ya. Untuk pertama, jadi kan Muay Thai, yang pertama saya bicara Muay Thai dulu ya. Oh iya. Untuk Muay Thai saya mendapatkan lisensi dari Muay Thai Institute Indonesia ya, yang berdukan di Jakarta. Di mana Muay Thai Institute Indonesia ini adalah perwakilan dari Muay Thai Institute di Rangsit, Thailand. Ya, ini perwakilannya di Jakarta. Saya sampai level 2 ya, di mana untuk level pelatihan untuk Muay Thai ini ada sampai level 3. Dan kebetulan saya untuk level 1 saya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober ya 2021. Kemudian untuk level 2-nya juga masih di tahun 2021, yaitu 12 Desember ya. Jadi memang awalnya ketertarikan saya ke Muay Thai ini memang ya karena saya menyukai tanda kutip ya bela diri ekstrim ya, yang memang bukan hanya sekedar jurus-jurus tapi memang yang bisa diaplikasikan di atas ring ataupun di lapangan ya. Kemudian untuk yang kedua saya mendapatkan lisensi sertifikat sebagai instruktur Krav Maga itu di Unicombat Academy Surabaya ya, dimana memang di sana memang di Indonesia ini setahu saya baru 2 yang ada di kota Jakarta dan kota Surabaya yang memang kita melakukan pelatihan Krav Maga di situ. Dan untuk Sulawesi kayaknya baru saya sih ya, baru saya. Cuman memang kalau Krav Maga ini berbeda dengan olahraga lainnya ya. Olahraga lainnya itu mungkin bisa diterapkan di atas ring ya, karena 1 lawan 1. Tapi untuk Krav Maga memang itu murni perkelahian, maksudnya pertarungan street fighting ya, berkelahi di jalan. Bagaimana caranya kita bisa berkelahi di jalan yang memang untuk kondisinya itu nggak ideal seperti ring, ada batu, ada lubang ataupun lainnya, pengeroyokan, bawa senjata. Nah itu yang akan dilatih untuk bertarung di jalanan. Oh iya. Kalau begitu Kami ada ini Pak. ada beberapa pertanyaan. Oh boleh. Oke. Jadi dari sini Pak. Pertanyaan pertama itu Pak, Tentang individualis. apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip individualisasi pada kelas Muay Thai yang diisi oleh beberapa atlet? Tantangan apa? Tantangan Individual. pada Maksudnya kepada masing-masing member. iya. Oh iya. Ya memang untuk latihan Muay Thai ini sebetulnya yang tantangan terbesar itu adalah konsistensi dari para member kami ya. Ada kalanya mereka memang betul-betul ingin berlatih Muay Thai, ada kalanya hanya untuk olahraga, ada kalanya juga hanya untuk konten. Nah ini beda-beda biasanya. Yang kami mengikuti saja. Dalam hal ini kan saya tidak terlalu fokus ke atlet ya, karena kenapa ya? Karena kita tahu sendiri lah kondisi kita nih untuk atlet tidak terlalu tanda kutip ya mengembirakan ya. Jadi memang saya ingin merubah mindset dari para member kami bahwasanya olahraga Muay Thai ini saya ingin untuk dijadikan sebagai lifestyle ya, gaya hidup, bahwasanya olahraga tidak hanya melulu lari ataupun bersepeda ataupun trail, tetapi kita bisa memanfaatkan banyak manfaat dari olahraga Muay Thai ya. Yang pertama itu bisa kesehatan pastilah, untuk jantung dan untuk sendi-sendi segala macam ya. Dan tantangan yang itu yang pertama motivasi.
Yang kedua, biasanya itu konsisten. Nah, kadang ada orang yang baru belajar lalu udah menyerah ya. Kenapa? Karena memang latihan Muay Thai ini sangat berat menurut saya ya, sangat berat karena kita nggak hanya langsung main gerakan-gerakan, tapi ada beberapa pengkondisian penguatan yang memang harus dilatih agar bisa menunjang semua gerakan-gerakan di Muay Thai. Misalnya kita harus squat ya untuk latih kaki, push up, sit up itu biasa standar ya. Kemudian untuk kardionya ya, yang mungkin jumping jack dan untuk kekuatan otot ya, strength, muscle strength. Tapi berbeda dengan nge-gym ya. Iya. Ya, kalau nge-gym kan memang untuk pembentukan otot yang besar ya. Kalau di Muay Thai kita lebih cenderung ke otot yang halus loh misalnya. Jadi yang memang agar kita badan nggak gede ya, tapi berotot lah. Nah ya, kecil saja tapi memang atletis gitu. Tidak harus otot yang besar sekali seperti negarawan itu. Ya memang agak berdebatable ya, tapi kalau menurut saya dengan mencoba badan sendiri itu agak susah untuk bergerak kencang. Oke, dan pertanyaan kedua juga Tentang spesifitas. Mengapa penting untuk memprioritaskan latihan teknik seperti clinching, elbow strike, dan timing dalam program latihan? Oh ya, clinching ya. Memang gini, ada beberapa teknik di Muay Thai ya, memang dan data clinching ya. Clinching itu saling saling merangkul lah ya. Memang harus lebih teknik karena ada beberapa tipe petarung ya, yang memang hobi clinching juga ada ya. Ada yang hobi agak jauh juga ada. Nah memang sebenarnya sih tidak terlalu spesifikasi gitu ya menurut saya ya. Tergantung kita melihat nih tipe fighter kita bagaimana. Oh iya. Nah ya, dia hobinya boxer, fighter kan berbeda-beda tergantung dari maunya dia. Ada yang maunya counter gitu ya, hobi nendang juga ada, ya itu bisa diarahkan untuk masing-masing ya. Kenapa? Bagaimana caranya kita bisa tahu? Ya pas nanti kita sparring kan ya. Nah, kita lihat dia modelnya begini gitu ya. Ada yang counter, serangan balik ya. Ada yang memang dikit-dikit tetap kebijakannya ginseng. Nah, itu yang yang bisa kita modifikasi latihannya. Kalau tentang ini Pak, elbow strike itu seperti apa? Elbow strike gerakannya. Iya. Elbow strike ada beberapa ya. Ada banyak variasi elbow ya. Yang pertama yang biasa ini yang elbow biasa ya, yang kita lurus ya, lurus. Nah, tetap kalau lurusnya di Muay Thai ya. Kalau tangan kanan nyerang, tangan kiri bertahan. Ya, tangan kiri nyerang, tangan kanan bertahan. Nah, ya. Ini elbow yang biasa. Lalu kemudian ada up elbow ya, di atas. Up elbow ya. Nah, lalu ini diagonal. Jadi tadi kan ini horizontal aja ya, kalau diagonal atas. Set. Nah, dia harusnya tipis. Ya. Ada juga yang front ini kan, dia nyodok. Tak gitu ya. Nah, ada juga yang main spike ke atas ya. Ada juga kita spinning elbow belakang ya. Nah, itu macam-macam ada. Kalau tidak salah ada sekitar 9 gerakan sih untuk elbow variasinya. Tapi yang penting utamanya adalah otot siku elbow ya. Gerakan ini. Ini Pak, tentang beban atau kardio bisa disesuaikan agar tetap relevan dan spesifik terhadap kebutuhan bertarung Muay Thai. Nah, ya memang untuk kardio kan ada beberapa tipe latihan untuk kardio ya. Di antaranya pasti itu lari lah ya, lari maraton ataupun pakai speed ya, karena untuk menunjang gerakan ya memang selain otot ya, memang kardio pun harus dilatih ya. Untuk menunjang kita kalau amatir kan 3 ronde saja. Nah, itu kan 1 ronde 3 menit kan agak lumayan ngos-ngosan. Kalau memang belum pernah berlatih Muay Thai, 1 menit pun 1 ronde pun kayak lama sekali karena memang nafas kan, kita gerakan terus kan, memukul kan, kalau tekniknya kan kita tarik nafas, pukul keluar nafas, makanya dianjurkan gerakan itu dengan bersuara gitu, karena untuk lebih pernafasan yang radio. Nah, memang kardio itu menunjang karena kekuatan jantung kita ya memang untuk memompa udara, pernafasan kan, paru-paru juga, dan aliran darah memang sangat penting di
seperti saya rasa semua olahraga pun harus kardionya kuat ya. Iya. Nah, kemudian juga bisa dengan lari tempat yang sprint ya. Banyak juga kemudian mungkin jumping jack segala macam, dan biasanya untuk strength otot kita misalnya pakai elastis band gitu ya. Nah, kita pukul cepat-cepatnya 1 menit berapa pukulan, itu lari ke kardio juga sih ya, sekaligus kita kencengin otot kita gitu. Tapi Pak, untuk kayak latihan pengembangan fisiknya seperti apa? Pengembangan itu bagaimana? Kayak anunya apa? Aktivitas yang digunakan untuk menjadi seorang atlet Muay Thai ini seperti apa? Ya aktivitas fisiknya ya. Iya. Pada latihan itu sehari-hari memang gini, kita kan latihan di sini kan hanya mungkin seminggu 2 kali ya. Memang kalau kecuali kalau mau berlatih, mau bertanding ya mungkin harus non-stop ya. Kalau yang hari-hari biasa yang hanya untuk lifestyle mungkin ya 2 atau 3 kali seminggu ya. Dan memang untuk di rumah pun jangan sampai latihan itu hanya ada di tempat camp saja ya. Di rumah pun harus bisa dibangun. Tapi lari-lari keliling ya, kemudian mendaki-mendaki itu memang untuk melatih, dan untuk latihan itu yang untuk cardio, yang untuk ototnya ya biasanya push up segala macam. Tapi push upnya kita ritmenya pakai bukan kayak nge-gym ya. Misalnya kita angkat misalnya kayak barbel ya, itu ada barbel, ada ban juga. Kalau nge-gym kan harus harus dikunci ya. Nah, kalau di kita nggak pernah yang kencang gitu ya. Jadi lebih dicepetin ya, misalnya pakai barbel gitu kan. Speednya dikencangin karena untuk melatih otot-otot kita ya, otot sabut lah gitu bahasanya ya. Bukan otot besarnya gitu. Itu mungkin setiap hari memang harus dilatih gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau bisa berikan contoh untuk penerapan kekuatan dalam sesi latihan power kick atau pad work. Kick ya. Iya. Contoh patekan atau gimana? Ya kalau untuk kekuatan kaki ya, biasanya sih kita pertama yang sederhana kan squat dulu. Iya. Squat ya. Nah, bisa dengan tanpa beban ataupun dengan beban. Kalau saya karena kita alami saja biasanya pakai beban gitu kan. Iya. Nah, sambil nendang itu otot ya. Iya. Kemudian juga memang harus dilatihnya adalah nendang ini samsak. Bisa tanpa beban ataupun sambil diikat dan megangin biasanya. Iya. Pakai elastis ban. Nah, itu lebih atau pakai beban di ada beban ya. Kalau kita ada yang namanya kayak yang berapa kilo itu kan buat di kaki. Iya. Itu buat latih kecepatan. Banyak sih memang harus latihan. Yang terpenting dalam Muay Thai ini Pak, apa? Powernya atau kecepatannya? Kalau Muay Thai lebih cenderung ke power ya, beda dengan boxing. Kalau boxing memang dia di speed, ya kecepatan. Tapi untuk Muay Thai biasanya itu adalah power ya. Karena memang ada perbedaan yang mendasar dalam hal gerakan untuk power boxing dan Muay Thai. Kalau Muay Thai memang cenderung kaku dan powerful ya. Kalau boxing agak lentur dan cepat. Tapi tidak tertutup kemungkinan digabungkan keduanya. Nah, karena gini, kalau tipe-tipe fighter Muay Thai zaman dulu memang kaku mainnya, kayak Buakawan kaku. Tapi kalau udah kayak Sancai, dia lebih ke boxing, dia lebih lincah. Ya kalau bisa menggabungkan keduanya, power oke, ataupun speed juga oke, lebih bagus itu. Tapi biasanya sebagian besar biasanya milih salah satu itu biasanya ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada lagi di sini tentang progression. Mengapa penting untuk meningkatkan intensitas atau kompleksitas teknik secara bertahap dalam pelatihan Muay Thai? Ya, iya memang. Jadi kalau kami sendiri punya kurikulum yang memang nggak bisa langsung dilatih. Jadi untuk tahap pertama ya biasanya kita hanya melatih gerakan dasar, yaitu biasanya jab, lalu hook, lalu cross, dan ini ya elbow, dan tendangan knee, dan tendangan aja itu awal biasanya. Harus sering dilatih. Kenapa harus sering dilatih? Emang gerakan tersebut ya kalau sering dilatih maka itu akan meningkatkan memori otot ya, gerakannya akan betul. Jadi
kita tidak langsung yang penting, biasanya orang yang penting gerakan, tidak ya. Kalau saya pribadi, saya membimbing itu harus memang betul gerakannya, kayak misal pukulan ya betul ya, jangan hanya begini ya, kayak ngejar target ya. Kalau enggak, kan kita beda-beda orang nih ya. Iya. Orang ini kadang-kadang ada yang cepat mengerti ya, kalau punya basic itu pun bisa mengerti biasanya. Yang awam biasanya agak susah, yang kalau nggak punya basic, nah mukul bisa begini, megangnya juga bisa begini ya memang harus betul-betul di sini mukul gitu kan, mukul. Nah, bagaimana bentuknya itu memang harus dilatih secara intensif. Lalu apa namanya, ada bertahapnya ya, udah bisa elbow yang biasa lalu kita meningkat elbow yang diagonal, dan selanjutnya memang untuk mencapai nanti ujung-ujungnya yang goal yang ingin kita capai adalah bisa sparring. Nah, itu sudah sparring udah. Kalau udah berani sparring, biasanya kan udah jago nih. Begitu sparring bingung mau ngapain. Bingung. Karena dia hanya tahu mukul, nggak tahu. tangkis. Pas begitu diserang, Iya, bingung, udah begini ya, akhirnya pada belakang. Nah itu yang memang harus diperbaiki ya, susah, ulangi lagi. Yang penting timbulkan percaya diri dulu aja gitu ya. Nafas udah oke, power oke. Kalau belum berani ya nggak bisa. Gitu. Kita harus ada keberanian Ya, ya Pak ya. mulai dulu gitu. Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ada di bagian variasi. Bagaimana variasi latihan yang sering Bapak laksanakan di camp ini? Variasinya ya macam-macam lah. Kita kan memang kalau seperti tahu lah, kalau kita begitu aja bosan biasanya. Iya, benar sekali, Nah, benar. gitu kan. Memang latihan memang saya variasikan ya. Misalnya hari ini kita gerakannya biasanya di menu ini ya, di menu pemanasan dulu biasanya. Pemanasan Ya, dulu, ya. kalau hanya lari push up apa itu bosan biasanya nih. Kalau orang jadinya datang sengaja lambat, Iya. latihannya. Karena orang hanya senang pun di paddingnya itu. Iya. Pemanasnya biasanya di skip, itu bahaya. Jadi kan nggak bisa. Makanya saya berpikir harus variasi. Kenapa juga makanya saya begini kan? Iya. Hari ini kita ini, besok kita ngapain? Atau nanti dengan permainan gitu, dengan teman. Contohnya misalnya untuk menumbuhkan keberanian kan, biasanya kalau saya misalnya ada ban nih, artinya masing-masing satu ban ya, tapi nggak pakai pukul. Kita baku balap-balapan megang pundak gitu, satu yang menang siapa, yang kalah itu seru biasanya itu. Kita kalau ibu-ibu udah teriak-teriak gitu kan. Nah itu memang macam-macam harus memang di mix, dan memang kemampuan seperti ini ya saya itu tidak melulu dari diri saya, karena juga saya lihat YouTube, lihat medsos atau teman latihan ya, timbul inspirasi. Kalau prinsip saya kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah itu yang harus kita mix biar nggak bosan. Kalau udah padding ya gerakannya sama tapi nggak akan bosan gitu, karena ada mixnya. Inovasi. Iya, ada pastinya banyak lah. Betul. Kalau untuk reversibility-nya, kehilangan adaptasi, apa ciri dari efek jeda latihan atau off camp terhadap kondisi fisik dan teknik seorang petarung Muay Thai? Nah, iya ini kadang ya saya bilang ya ada beberapa member yang memang tidak konsisten ya. Iya. Konsisten dia hanya nyari konten ya, biasanya kan pada buat video-video gitu ya. Nah, itu biasanya yang jadi kendala kalau nggak konsisten. Biasanya ada dia off, nggak masuk pas lagi bosen gitu kan. Iya. Nah, nanti pas awal lagi biasanya kembali akan kadang-kadang ngos-ngosan lagi. Iya, ngos-ngosan. Nah, ya kenapa? Karena tidak menjaga di badan, nggak menjaga kondisinya di luar. Iya, Nah, iya, makanya itu. Makanya saya bilang latihan itu tidak hanya di sini ya. Kalau latihan di sini oke teknik ya. Kalau untuk kondisian ya, ininya tubuh ini kardio masih kuat, ya harus di rumah. Gitu. Emang ya lari sih nggak perlu kayak atlet sekali. Misalnya lari 5 menit cukup setiap hari. Pagi saya rasa nggak terlalu berat lah, 5 menit ya kalau muter aja udah nyampe, udah itu segar gitu kan. Apa push up mungkin 20 kali, kita 20 kali udah, itu jaga kondisi. Tidak akan ngedrop sekali. Nah itu kadang
udah jagoan atau udah secara nafsu udah oke ya. Iya. Nah begitu dia off 2 minggu pas latihan ngos-ngosan lagi pasti udah kurang guna gitu. Oh, berarti idealnya untuk menjaga pengkondisian ini menurut Bapak itu latihannya berapa menit sih? Kan dia harus 15 menit supaya tetap terjaga Ya atau gini, konsisten menurut saya. Ya kalau setidaknya kan sejam bagus ya. Tapi kalaupun memang kita kan kondisi sekarang kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Ya mungkin dengan katakanlah 10 menit tiap hari, yang penting konsisten, nggak masalah bagi saya sih. Yang penting kena ya, jangan hanya ya misalnya kayak push up ya sekedarnya. Itu harusnya memang betul gerakannya betul gitu. Lari juga. Nah itu mungkin saya sehari-hari ya paling ya 15 menit lah saya waktu untuk semuanya ya, lari 5 menit, kemudian 5 menit lagi mungkin squat, angkat-angkat berat, maksudnya angkat ban, sit up, udah saya rasa nggak masalah, masih kuat juga gitu. Karena sudah dari awal kan, Iya. nah, hanya tinggal maintenance, yang penting Iya. nggak blong, misalnya udah blong sekali ya pasti Iya. nggak usah gitu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di bagian spesialisasi bertahap, apa risiko jika anak muda langsung difokuskan pada pelatihan bertarung intens sebelum memiliki fondasi fisik dan teknik yang Wah kuat? ya, ngos-ngosan gitu. Wah, Bukan apa ya, hanya berani ya, mungkin utama, ada pukul habis nafas, udah tinggal dipukul balik selesai. Ya Iya. memang ya kita teknik latihan kan tergantung kita lihat orangnya. Memang Iya. ada tipe yang begitu, makanya harus kita kuatkan di kardionya. Ada tipe yang menunggu bagaimana, makanya kita kuatkan di powernya. Iya. Ya. Kalau langsung orang kan langsung maunya bertarung, oke lah, aku udah kan pengen langsung bertarung. Iya. Ya menurut saya sih agak susah karena tekniknya belum kuasai, lalu kontrol emosi juga saya belum bisa memastikan gitu, karena Iya. dia pasti udah langsung emosi kan kalau mau Iya. bertarung. Nah itu mungkin yang harus diarahkan sih ya, bagus. Satu model yang sudah didapat adalah keberanian. Nah, yang kita arahkan powernya, kardionya, Cara menyerang. tekniknya juga, cara menyerang, cara bertahan. Nah itu mungkin harus teknik udah oke. Biasanya kan orang udah jagoan tekniknya segala macam oke, nggak berani ya, gitu. Padahal dia udah maju ya, berani, jadi tinggal kita poles aja selesai itu. Gitu. Tentang pertanyaan selanjutnya, prinsip adaptasi. Ya. Bagaimana tubuh petarung Muay Thai beradaptasi dengan latihan intens seperti sparring, conditioning, dan teknik eksplosif? Ya adaptasi ya, memang ya kalau segala sesuatu dilakukan terus pasti tubuh akan beradaptasi ya. Dan memang contoh misalnya tubuh sederhana ya, contoh kita waktu ini saya alami sendiri ya, latihan kaki nendang nih, awalnya waduh tobat sakit saya karena biru merah lama-lama ya udah biasa gitu kan. Karena memang waktu itu nendang itu memang keras, jadi biru semua gitu, itu adaptasi ya. Dan memang semuanya adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu, harus ada prosesnya ya, dilakukan terus nanti otomatis seperti nanti ada masalah atau misalnya tiba-tiba serangan ya pasti kita akan tiba-tiba nangkis gitu lah. Itu memang refleks udah karena udah dilatih hari-hari begitu. Bagaimana kalau musuh begini kita kemana udah otomatis. Shadow boxing kalau yang nggak biasa kan bingung mau ngapain, tapi kalau udah biasa ya udah santai aja, kita udah mengfantasikan kita bertarung gitu. Itu kasih modelnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana pelatih dapat membantu atlet Muay Thai menyiapkan petarung untuk puncak performa saat tanding? Nah ya kalau kita kan memang ini memang kalau dia memang sudah jadi atlet ya, bukan yang dari awal ya. Ya tinggal tergantung, yang pertama adalah kita kan harus tes dulu kekuatan fisiknya bagaimana ya. Terus kalau memang dia petarungnya kita udah tahu gayanya, tinggal arahkan ya. Kalau misalnya masih baru ya kita harus ngobrol sharing dengan dia dulu. Bagaimana sih gayanya dia itu bertarung, maksudnya gitu kan, ada berbagai macam kan ya. Oh saya begini ya, kita latih. Dan juga nanti kita harus melihat dari gaya lawan yang akan dihadapi.
pada mata. nanti kita kan ya tidak saya saja atau tim pelatih kan. Oh, iya. Kalau kita begini ketemunya orang yang katakanlah yang kantor kita begini, ya, memang harus dapat ya pasti sparring ya biasanya sih idealnya 3 bulan lah biasanya memang intensinya. Dan kalau memang dia sudah terlatih dalam artian fisik dan apa kuat, waduh, tinggal cari lawan tandingnya aja, sparring partner yang memang setipe dengan yang akan dihadapi gitu. Dan mungkin hanya itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Senang sekali bicara dengan Pak Pradit ini. Ya. Saya rasa mungkin ini saja. Terima kasih. Oke. Saya Aditya Febrianto dan teman saya. Muhammad Zinabdillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jadi Kenongkin. Terima kasih besar-besar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.